Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Amanat kepada Orang Muda. Pada saat ini kami mengundang saudara-saudara, khususnya kepada orang-orang muda, sehingga kita boleh berkumpul bersama-sama. Kita akan mendengarkan nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita masuk di pasalnya yang ke-88, judulnya Memilih Buku Bacaan. Pendidikan itu hanyalah satu persediaan kuasa tubuh, pikiran dan roh untuk memenuhi segala kewajiban hidup. Segala daya tahan, kekuatan, serta usaha otak menjadi berkurang atau bertambah karena cara pemakaiannya. Pikiran harus dilatih sedemikian rupa sehingga segala kuasanya sama-sama dipertumbuhkan. Banyak orang muda yang ingin sekali membaca buku-buku. Mereka ingin membaca segala perkara yang mereka bisa dapat. Biarlah mereka itu berhati-hati dalam apa yang mereka baca atau dengar. Kepada saya dinyatakan bahwa mereka berada di dalam bahaya besar karena ada kemungkinan mereka dirusakkan dengan membaca bacaan-bacaan yang tidak baik. Setan mempunyai beribu-ribu macam jalan untuk mengacaukan pikiran orang-orang muda. Mereka tidak bisa luput dari pencobaannya meskipun hanya dalam 1 detik saja. Mereka harus menaruh satu pengawal di dalam pikirannya supaya mereka tidak terpikat oleh penggodaan-penggodaan musuh. Jadi biarlah kita meminta hikmat dari Tuhan sehingga apa yang kita baca itu dapat berguna bagi kehidupan kita. Di sini Nyonya Ellen G. White menyatakan bahwa kita masing-masing berada di dalam bahaya besar karena ada kemungkinan kita dirusakkan dengan membaca bacaan yang tidak baik, ya. Karena setan mempunyai beribu-ribu macam cara untuk menjatuhkan umat-umat manusia. Pengaruh bacaan yang tidak sehat. Setan tahu bahwa buat sebagian besar pikiran itu dipengaruhi oleh hal-hal yang menjadi makanannya. Ia berusaha memimpin baik orang-orang muda maupun orang-orang yang lebih tua supaya membaca cerita-cerita, dongeng-dongeng, dan lain-lain bacaan yang demikian. Orang-orang yang membaca buku-buku seperti itu menjadi tidak cakap dalam memenuhi tanggung jawab yang ada di hadapannya. Mereka sedang dalam satu kehidupan yang tidak sungguh dan tiada mempunyai keinginan untuk menyelidiki kitab suci. Kitab suci dan makanan mana yang dari surga itu. Pikiran yang perlu dikuatkan sudah dilemahkan dan kehilangan kesanggupan untuk mempelajari segala kebenaran besar yang berhubungan dengan tugas dan pekerjaan Kristus. Ya, yaitu kebenaran-kebenaran yang akan melindungi pikiran, membangunkan angan-angan hati dan menyatakan keinginan yang kuat dan tulus untuk menang seperti Kristus yang sudah menang. Musuh kerohanian. Jikalau kiranya sebagian besar dari buku-buku yang sudah diterbitkan itu dapat dibinasakan, maka bela yang mendatangkan kerusakan yang hebat pada pikiran dan hati itu juga dapat dihindarkan, ya. Cerita-cerita percintaan, dongeng-dongeng yang tak berguna dan membangkitkan birahi, sedangkan buku-buku yang termasuk buku roman agama, buku-buku di mana pengarangnya menambahkan kepada ceritanya pelajaran moral, sebetulnya menjadi kutuk kepada pembacanya, ya. Jadi buku-buku cerita yang mengenai dongeng-dongeng atau cerita-cerita omong kosong, ya, buku-buku ini akan menjadi kutuk kepada siapa yang membacanya. Ya, jadi kita harus sangat hati-hati. Tetapi dalam banyak hal itu setan lain dipakainya dengan jubah malaikat, ya. Sehingga ia berhasil dalam tipu dan semu dayanya. Tidak ada seorang pun yang begitu teguh di dalam asas-asas yang benar. Tidak ada seorang pun yang begitu terlindung dari pencobaan sehingga mereka itu bisa selamat di dalam membaca segala buku-buku cerita tersebut. Orang-orang yang suka membaca buku dongeng adalah sama dengan memanjakan atau membiarkan kejahatan merusakkan kerohanian dan menggelapi keelokan halaman kitab suci. Cerita-cerita ini menimbulkan kegembiraan yang tidak sehat, ya.
mendemamkan angan-angan hati, membuat pikiran tidak layak untuk melakukan pekerjaan yang berfaedah, membuat hati malas mendoa dan menjadikan dia tidak pantas terhadap latihan kerohanian apapun. Tuhan sudah memberi kecakapan yang tinggi kepada banyak dari antara orang-orang muda kita. Tetapi terlalu sering mereka itu mengurangi kemampuannya, mengacaukan dan melemahkan pikirannya, sehingga dalam bertahun-tahun lamanya mereka tidak mempunyai pertumbuhan di dalam karunia atau di dalam pengetahuan dari hal iman kita. Sebab mereka sudah memilih pembicaraan-pembicaraan yang keliru, mereka yang menunggu Tuhan yang akan datang dengan segera itu, menunggu pada perubahan yang ajaib itu apabila kebinasaan ini akan berpakaian yang tidak kebinasaan. Patutlah dalam saat kemurahan ini berdiri tempat medan yang lebih tinggi. Sahabat-sahabatku orang muda, tanyalah pengalamanmu sendiri tentang pengaruh apa yang engkau sudah dapat dengan membaca cerita-cerita yang menggemparkan. Bisakah engkau sesudah membaca buku dongeng yang begitu mengambil kitab suci dan membaca perkataan hidup itu dengan gembira? Tidakkah engkau lantas merasa bahwa kitab Tuhan itu rasanya tidak menarik? Racun cerita percintaan itu sudah bekerja pada pikiran, merusakkan kewarasannya dan menindak memungkinkan engkau memusatkan perhatian pada kebenaran yang penting dan suci yang mengenai keselamatanmu yang kekal. Lemparkanlah dengan tegas segala buku bacaan yang sia-sia. Bacaan yang sia-sia itu tidak akan menguatkan kerohanianmu, tetapi ia akan memasukkan ke dalam pikiran perasaan-perasaan, akan menyesatkan angan-angan hati, sehingga daya pikirmu kurang tentang Yesus dan kurang menaruh pikiranmu di atas pengajarannya yang indah-indah. Bebaskanlah pikiranmu dari hal-hal yang akan membawanya ke jalan yang salah. Jangan memberatinya dengan cerita yang sia-sia yang tidak memberi kekuatan pada kuasa otak. Segala pikiran itu adalah sama sifatnya dengan makanan yang disediakan untuk pikiran. Jadi saudaraku, dikatakan bila kita membaca buku-buku atau cerita-cerita mengenai dongeng atau hal-hal percintaan, dikatakan di sini bila mana kita mengambil kitab suci, maka kitab suci itu tidak lagi menarik bagi kita. Oleh sebab itu jangan kita coba-coba untuk membaca buku-buku yang lain. Bacalah nasihat firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itulah yang Yesus inginkan, khususnya kepada orang-orang muda. Setan membuat hal yang begitu menarik sehingga orang-orang muda tidak lagi mau membaca akan kitab suci atau buku-buku roh nubuat. Bila mana kita sudah membaca Alkitab, bila mana kita sudah membaca buku-buku roh nubuat, di situ kita akan menemukan permata-permata yang lebih berharga dari apapun. Di situ akan mengubah setiap karakter kita, akan mengubah kehidupan kita. Sehingga kita lebih mengasihi Tuhan kita, dan kita pun akan lebih mengasihi orang-orang di sekitar kita tentunya. Kitab di atas segala kitab. Keadaan hidup peribadatan seseorang dinyatakan oleh jenis buku-buku yang dipilihnya untuk dibaca pada waktu sesenggangnya, supaya mempunyai suasana pikiran yang sehat dan asas-asas agama yang tulen. Orang-orang muda haruslah hidup dalam perhubungan dengan Tuhan melalui sabdanya, menunjukkan jalan selamat melalui Kristus. Kitab suci adalah menjadi pengantar kita kepada kehidupan yang lebih tinggi dan hidup yang lebih baik. Di dalamnya terdapat sejarah dan hikayat hidup orang-orang yang paling menarik dan mengandung pendidikan yang pernah dituliskan. Mereka yang pikirannya belum dirusakkan oleh bacaan pada buku dongeng akan merasa bahwa kitab suci itulah satu kitab yang paling menyenangkan dari atas segala kitab-kitab yang lain. Kitab suci itulah kitab di atas segala kitab. Kalau engkau cinta perkataan Tuhan, menyelidiki dia sementara engkau mempunyai kesempatan, supaya engkau boleh mendapat hartanya yang berkelimpahan dan lengkap begitu kepada segala pekerjaan yang baik. Dan taulah engkau dengan pasti bahwa Yesus menarik engkau kepadanya. Tetapi membaca kitab suci sepintas selalu saja dengan tidak ada maksud akan mengetahui pelajaran Kristus supaya engkau boleh memenuhi kehendaknya tidaklah cukup. Di dalam kitab
Tuhan tersembunyi harta benda yang bisa didapati cuma dengan jalan menyelam jauh ke dalam tambang kebenaran. Ya, jadi kitab suci ini sangat penting bagi kita. Amaran yang begitu luar biasa bagi masing-masing kita. Ya, bila mana hari ini ya kita belum membaca akan firman Tuhan, ya baiklah kita mengambil Alkitab kita, ya kita pelajari, ya sehingga kita boleh mendapatkan terang dari Tuhan, ya. Tuhan mengatakan di sini bahwa bila mana kita yang mempelajari firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan harta yang berkelimpahan, harta rohani di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan juga di sini dikatakan bahwa kita akan menyelam jauh ke dalam tambang kebenaran. Ya, biarlah kita terus ya melatih akan kehidupan kita hari demi hari, ya sehingga kita boleh mendapatkan ya permata-permata yang Tuhan sudah berikan kepada masing-masing kita. Ya, dan itu boleh kita hidupkan dalam kehidupan kita, dan orang lain boleh melihat dan mereka pun boleh mendapatkan berkat. Ya. Pikiran jasmani menolak kebenaran, tetapi jiwa yang sudah bertobat mendapat perubahan yang ajaib. Kitab yang tadinya tidak memberi penarikan apa-apa sebab menyatakan kebenaran yang menjadi saksi melawan orang yang berdosa, sekarang menjadi makanan jiwa, menjadi kesukaan dan penghiburan kehidupan. Matahari kebenaran menerangi halaman-halamannya yang suci, dan Roh Suci bicara dari lembarannya kepada jiwa. Ya, pada saat kita mempelajari akan firman Tuhan, membaca akan Alkitab, biarlah kita terlebih dahulu berdoa, meminta akan tuntunan kuasa Roh Kudus sehingga dapat menuntun kita. Ya, sehingga kita boleh menarik pelajaran itu untuk diri kita. Ya, dan itu boleh menjadi makanan kita sehari-hari. Ya, makanan rohani kita sehari-hari, sehingga kita boleh lebih setia lagi, sehingga iman kita boleh lebih teguh lagi, ya. Biarlah mereka yang sudah mempertumbuhkan kesukaan untuk membaca sedikit-sedikit buku roman sekarang membalikan perhatiannya kepada perkataan nubuatan yang pasti itu, ya. Bila mana kita sudah membaca akan buku-buku yang tidak bermanfaat bagi kita, ya, biarlah kita berdoa minta bantuan Tuhan untuk meninggalkannya, ya, karena itu akan membawa kita ke dalam kefanaan, akan membawa kita ke dalam jurang, ya, karena setan akan terus mengelabui kita dengan hal-hal yang menarik sehingga kita pun tertipu. Ambillah kitab sucimu dan mulailah mempelajari hikayat yang suci dari perjanjian lama dan perjanjian baru, dan kesukaan yang baru. Lebih sering dan lebih rajin engkau mempelajari kitab suci, lebih penting dan elok kelihatannya, dan makin kurang kesukaanmu untuk membaca buku-buku roman. Ikatlah kitab yang indah itu di dalam hatimu. Kitab itu akan menjadi teman dan pemimpin bagimu. Amin, ya. Jadi kitab suci akan menjadi teman kita, ya, untuk menuntun kita ke dalam kehidupan yang benar. Ya, biarlah hari ini bila mana saudara-saudara ingin ya mendekatkan diri lebih lagi kepada Tuhan, biarlah kita membuang hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kita. Gantikanlah buku-buku cerita Anda, buku-buku dongeng Anda dengan Alkitab, ya, sehingga kita boleh menemukan akan mutiara-mutiara yang indah yang Tuhan sudah berikan kepada masing-masing kita, ya. Biarlah kita mempelajari lebih sering dan lebih rajin, ya. Dan itu akan kelihatan elok, ya. Dan kita akan lebih dekat lagi kepada Sang Pencipta kita, ya, supaya kita lebih mengetahui betapa Tuhan sangat mengasihi kita, ya. Karena dikatakan di sini bahwa sepintas saja kita membaca akan buku-buku yang merusak akan pikiran kita, maka itu terus akan menjadi kebiasaan, ya. Dan disitulah setan akan menarik pikiran kita, menjatuhkan pikiran kita makin lebih dalam lagi ke dalam pencobaan-pencobaan itu,
ya. Dan kita sudah tidak mau lagi mempelajari akan firman Tuhan, ya. Biarlah bacaan pada saat ini, ya, ini boleh menjadi berkat bagi masing-masing kita. Ya, biarlah kita boleh mengambil komitmen kita untuk terus mempelajari akan nasihat firman Tuhan, ya. Jangan sampai kita menyedihkan hati Tuhan, ya. Karena hari demi hari Tuhan akan menulis, ya, segala perbuatan-perbuatan kita, ya, dan itu akan kita lihat pada akhirnya, yaitu akan dibukakan dan Dia akan mengadili dengan seadil-adilnya. Ya, untuk itu biarlah kita terus, ya, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menuntun kita. Ya, hari demi hari biarlah kita terus meminta kepada Tuhan sehingga Tuhan dapat merubahkan akan sifat-sifat yang buruk, menggantikannya dengan karakter Yesus, ya. Dan di sini juga dikatakan Tuhan sudah memberi kecakapan yang tinggi kepada banyak dari antara orang-orang muda kita, ya. Ya, Tuhan memberikan kita talenta-talenta, ya, kepada masing-masing kita. Biarlah kita mempergunakan talenta itu sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga Tuhan tidak mencabut talenta itu dari diri kita masing-masing. Bila mana kita mempunyai talenta, baiklah kita menggunakan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Jangan sampai kita salah gunakan itu sehingga itu akan membawa malapetaka di dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan buku-buku bacaan kita. Biarlah kita membuang akan buku-buku yang tidak layak kita baca. Kita gantikannya dengan Alkitab dan buku-buku roh nubuat sehingga itu boleh menjadi pegangan kita, boleh menjadi teman kita dari hari ke hari sehingga hidup kita pun akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah ini akan menjadi berkat, ya, bagi masing-masing kita dan kita boleh lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita akan berjumpa di kesempatan yang berikutnya. Tuhan memberkati.